Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliman Khairul Ibad dengan NIM 210102007 akan mempresentasikan sebuah tugas dari mata kuliah Legal Kontrak HKI. Nah, di sini sesuai judul yang tertera di dalam monitor, Startup Simulation benerin.in. Tanpa basa-basi mungkin langsung kita masuk aja ya kepada penjelasan. Yang pertama, identitas startup. Benerin.in adalah platform mobile app on demand yang menghubungkan mahasiswa dengan teknisi komputer lokal di Bandung. Platform ini menyediakan solusi perbaikan komputer dan laptop yang cepat, transparan, dan terpercaya. Fitur utama platform ini adalah booking teknisi panggilan, estimasi biaya transparan, live tracking lokasi teknisi secara real time, dan sistem garansi digital untuk setiap layanan perbaikan. Target penggunanya adalah mahasiswa di Bandung yang membutuhkan jasa perbaikan komputer dan laptop, serta teknisi komputer lokal yang ingin memperluas jaringannya di kota Bandung terutama. Kemudian inilah fitur-fitur utama dari benerin.in. Yang pertama, booking teknisi tadi ya. Jadi di booking teknisi ini adalah ada fitur panggilan pesan teknisi langsung dari aplikasi. Jadi bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Kemudian ada estimasi biaya transparan, itu maksudnya adalah kita bisa tahu perkiraan biaya sebelum si perbaikan dimulai. Kemudian ada live tracking lokasi teknisi. Nah, di sini kita bisa memantau lokasi teknisi yang akan mengambil atau memperbaiki laptop atau komputer si customer ya. Yang terakhir adalah sistem garansi digital. Ini adalah jaminan perbaikan tercatat dan dapat diklaim dengan mudah. Artinya selain pada hasil juga kita mengutamakan hospitality dari produk kami. Analisis hak kekayaan intelektual atau HKI. Yang pertama, hak cipta ya. Pelindungan terhadap source kode aplikasi, kemudian desain UI UX, interface, logo benerin.in, dan seluruh elemen visual yang dikembangkan secara original. Kemudian yang kedua, hak paten. Hak paten ini tidak berlaku untuk benerin.in karena model bisnis platform kami konsep umumnya yang tidak memenuhi syarat kebaruan paten. Yang ketiga, merek dagang. Pendaftaran nama benerin.in dan logo ke DJKI untuk perlindungan hukum. Dan ini perlu dianalisis rasio kemiripan dengan merek lain yang sudah terdaftar. Contoh HKI yang dilindungi, source kode dan hak cipta. Kode sumber aplikasi benerin.in dilindungi hak cipta secara otomatis. Setiap baris kode yang ditulis oleh tim pengembang merupakan karya intelektual yang tidak boleh disalin atau dimodifikasi tanpa izin. UI atau UX, desain dan logo. Desain antarmuka aplikasi, kemudian elemen visual, icon, dan logo benerin.in merupakan aset HKI yang dilindungi. Tampilan untuk unik aplikasi juga menjadi identitas brand yang membedakan dari kompetitor lainnya. Nah, resiko hukum utama. Yang pertama yaitu kerusakan perangkat parah dapat menimbulkan tuntutan dari pelanggan. Mitigasi kami adalah membuat berita acara pengecekan awal sebelum perbaikan dimulai untuk dokumentasi kondisi perangkat. Kemudian yang kedua adalah penyalahgunaan data pribadi pelanggan oleh teknisi, beresiko melanggar privasi. Mitigasinya adalah klausul kontrak yang melarang akses data tanpa izin dengan sanksi tegas. Yang ketiga adalah sengketa bagi hasil antara founder dan teknisi dapat memicu konflik internal. Mitigasi kami adalah perjanjian pendirian yang jelas dengan pembagian hasil tertulis dan transparan. Nah, dampak resiko dan solusinya. Dari resiko-resiko tadi, ada dampak resiko, yaitu tuntutan ganti rugi dari pelanggan, kemudian pelanggaran privasi dan data pribadi, konflik internal antara founder, teknisi, dan terakhir kerugian reputasi dari platform itu sendiri. Nah, kemudian ada solusi ya, solusi praktis dan preventif, yaitu ada praktis, ada pencegahan ya. Yang pertama adalah kontrak kerjasama yang jelas dan detail.
SOP penanganan keluhan terstandar, klausul perlindungan data dalam perjanjian, dan mekanisme mediasi internal. Draft perjanjian kerjasama ini adalah overview dari draft perjanjian kerjasama. Yang pertama adalah dari pihak pertama, yaitu founder. Founder di sini bertindak sebagai pengelola platform Benerin.in, bertanggung jawab atas infrastruktur teknologi pemasaran dan manajemen operasional menyediakan sistem booking dan pembayaran terpusat. Nah, untuk pihak kedua, teknisi atau mitra, bertindak sebagai penyedia jasa perbaikan komputer dan laptop. Kemudian melaksanakan layanan sesuai SOP yang ditetapkan platform dengan standar kualitas yang disepakati secara bersama. Hak dan kewajiban para pihak. Founder memiliki hak dan kewajiban yaitu menyediakan infrastruktur, platform, dan sistem operasional. Kemudian melakukan pemasaran dan promosi layanan. Yang ketiga, menyusun laporan keuangan berkala. Yang keempat adalah melaksanakan pembagian hasil sesuai kesepakatan. Nah, untuk teknisi, yaitu memberi teknisi atau mitra, yang pertama memberikan pelayanan sesuai SOP yang ditetapkan, kemudian menjaga kerahasiaan data pelanggan, yang ketiga menyampaikan laporan pekerjaan, dan terakhir adalah menerima hak bagi hasil sesuai dengan perjanjian. Pembagian hasil dan pembayaran. Pembagian bersih ya. Untuk pembagian bersih ini 40% untuk founder sebagai pengelola platform dan 60% untuk teknisi dari setiap transaksi layanan perbaikan yang berhasil diselesaikan. Sistem pembayarannya adalah pembayaran dilakukan melalui kasir pusat setiap akhir pekan. Yang kedua adalah dana dikumpulkan dan didistribusikan secara transparan sesuai presentasi yang disepakati. Yang ketiga adalah ketentuan spare part. Nah, biaya spare part ini dibayar langsung oleh pelanggan kepada teknisi dan tidak termasuk dalam perhitungan bagi hasil platform. Kepemilikan karya dan data, database dan mereknya. Seluruh database pelanggan, teknisi, dan transaksi adalah milik eksklusif founder. Kemudian merek dagang Benerin.in beserta logo dan identitas visual dilindungi oleh hak cipta. Kemudian hak teknisi dan larangan. Teknisi berhak menggunakan portofolio pekerjaan untuk keperluan pribadi, tapi dilarang keras memberikan layanan di luar sistem Benerin tanpa izin tertulis. Sanksi pelanggaran. Yang pertama, keterlambatan respon teknisnya lebih dari 3 menit dikenakan denda 25.000. Nah, kemudian keterlambatan pencairan hasil oleh founder dikenakan denda 1% per hari dari total yang tertunda. Yang kedua, pelanggaran kerahasiaan data pelanggan atau pelanggaran kerahasiaan data pelanggan atau penyalahgunaan informasi akan mengakibatkan pemutusan kerjasama secara sepihak dan dapat dituntut secara hukum sesuai UU ITE. Yang ketiga, pengakhiran kerjasama harus disampaikan minimal 14 hari sebelumnya secara tertulis. Nah, kemudian pemutusan tanpa pemberitahuan akan dikenakan kompensasi sesuai kesepakatan kontrak. Nah, ini kemudian adalah syarat dan ketentuan penggunaan Benerin.in. Ini masih overview draft kontrak ya. Yang pertama, hak pengguna mendapatkan layanan sesuai keluhan yang dilaporkan. Yang kedua, estimasi biaya transparan sebelum perbaikan. Yang terakhir adalah garansi layanan selama 14 hari kerja. Yang kedua, larangan pengguna memberikan informasi palsu atau menyesatkan. Yang kedua adalah melakukan transaksi di luar sistem platform. Yang ketiga, meminta perbaikan perangkat ilegal atau curian. Jadi kami sangat menjaga data rahasia kalian, para customer, dan juga hasilnya pun makanya harus sesuai dengan fitur atau syarat-syarat yang memang kita berikan, itu sesuai dengan platform ya atau mobile app gitu kan tadi di awal. Yang ketiga adalah batas dan tanggung jawab. Benerin.in tidak bertanggung jawab atas kerusakan akibat kelalaian pengguna. Kemudian pengguna bertanggung jawab atas keakuratan data yang diberikan. Perubahan ketentuan. Benerin.in berhak mengubah, memperbarui, atau merevisi syarat dan ketentuan penggunaan platform sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Perubahan berlaku efektif segera setelah dipublikasikan oleh platform.
Pengguna yang terus menggunakan layanan dianggap menyetujui ketentuan baru yang berlaku. Strategi perlindungan hak AI dan teknologi. Perlindungan hak kekayaan intelektual. Perlindungan hak cipta untuk source kode, desain UI UX dan logo. Kemudian pendaftaran merek dagang resmi untuk nama Benerin.in. MDA wajib bagi semua teknisi mitra untuk menjaga kerahasiaan data dan sistem. Keamanan teknologi platform, keamanan teknologi berlapis, private repository untuk kode sumber, enkripsi end-to-end untuk data pengguna, sistem autentikasi ganda, audit log untuk tracking aktivitas dan backup otomatis berkala. Strategi kami untuk anti tidur keunggulan kompetitif yang pertama adalah first mover dan kemitraan eksklusif. Sebagai first mover di kampus Bandung, Benerin.in membangun basis pengguna loyal, kerjasama eksklusif dengan toko spare part lokal menjamin ketersediaan komponen dengan harga kompetitif dan kualitas terjamin. Kemudian ada inovasi teknologi dan komunitas. Fitur inovasi diagnosa otomatis mempercepat identifikasi masalah perangkat. Komunitas rating dan sistem garansi digital membangun kepercayaan pengguna serta menciptakan diferensiasi yang sulit ditiru kompetitor. Nah, penyelesaian kalau misalkan ada sengketa ya. Benerin.in menerapkan pendekatan penyelesaian sengketa yang terstruktur dan adil. Tahap pertama adalah mediasi internal dulu melalui universitas untuk menyelesaikan konflik secara kekeluargaan. Jadi kami sangat mengutamakan mediasi ya, karena dengan mediasi yang baik kita dalam hati tenang dan juga kondisi yang baik gitu. Jika tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian mengacu pada ketentuan kontrak saja. Jadi ketentuan kontrak kerjasama dan sanksi yang telah disepakati bersama-sama. Kemudian serta syarat dan ketentuan platform yang ada ketika pada perumusan dan diskusi di awal tadi ya. Pendekatan ini memastikan transparansi dan perlindungan hukum bagi semua pihak. Artinya semua pihak sebenarnya aman, damai, dan sentosa. Oke, terima kasih. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi tadi. Mohon maaf bila banyak kurangnya, karena yang maha lebih adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.